Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita membahas mengenai kupas tuntas soal-soal TKA SD pelajaran Bahasa Indonesia part yang kelima. Langsung saja kita masuk soal nomor 1 ini kita akan belajar mengenai makna tersirat. Masih ingat video-video yang lalu apa itu makna tersirat? Ya, makna tersirat adalah makna yang tidak tertulis atau tidak ada dalam bacaan tersebut. Tapi kita bisa menemukan makna tersirat ketika kita membaca bacaan tersebut. Oke, bacaannya yaitu beberapa bulan terakhir sekolah mengadakan program Jumat tanpa plastik. Setiap siswa diminta membawa tempat makan dan botol minum sendiri dari rumah. Pada awalnya banyak siswa merasa repot karena harus menyiapkan perlengkapan tambahan. Namun setelah berjalan beberapa waktu, jumlah sampah plastik di sekolah berkurang drastis. Lingkungan sekolah terlihat lebih bersih dan tempat sampah tidak lagi cepat penuh. Bahkan beberapa siswa mulai menerapkan kebiasaan ini di rumah. Makna tersirat dari bacaan tersebut adalah yang pertama A. Program sekolah membuat siswa semakin malas. B. Kebiasaan baru yang awalnya sulit dapat memberi dampak positif. C. Siswa diwajibkan membeli tempat makan baru. D. Sampah plastik hanya ada di lingkungan sekolah. Setelah kita membaca tadi, teman-teman tahu kan apa itu makna tersirat? Yaitu makna yang ditemukan ketika kita sudah memahami bacaan itu tadi. Dari keempat jawaban ini, makna tersirat dari bacaan di atas adalah ya, B. Kebiasaan baru yang awalnya sulit dapat memberi dampak positif. Itu adalah makna tersirat dari bacaan di atas. Oke, kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini kita akan belajar mengenai menentukan masalah utama. Bacaannya, perpustakaan sekolah sebenarnya telah menyediakan banyak buku cerita menarik. Ruangannya juga sudah dilengkapi dengan meja baca yang nyaman, namun sebagian besar siswa lebih memilih menghabiskan waktu istirahat dengan bermain gawai. Akibatnya, perpustakaan sering tampak sepi. Guru kemudian mengadakan kegiatan membaca bersama setiap minggu. Perlahan-lahan, jumlah pengunjung perpustakaan mulai meningkat. Masalah utama yang ingin diatasi pada bacaan tersebut adalah A. Koleksi buku perpustakaan kurang lengkap. B. Ruang perpustakaan tidak nyaman. C. Minat kunjung siswa di perpustakaan rendah. D. Siswa tidak boleh membawa gawai di sekolah. Nah, masalah utama yang ada di bacaan di atas itu sebenarnya bukannya koleksi buku yang perpustakaan yang kurang lengkap. Di situ ada kok banyak menyediakan buku cerita yang menarik. Itu yang pertama. Apakah ruangan perpustakaannya tidak nyaman? Salah. Ruangan perpustakaan nyaman itu sudah dilengkapi dengan meja baca yang nyaman. Lalu C. Minat kunjung siswa di perpustakaan rendah. Apakah itu masalahnya? Bisa jadi itu masalahnya. Karena apa? Ternyata anak-anak itu, para siswa lebih sering waktu istirahat menghabiskan dengan bermain gawai daripada bermain ke perpustakaan. Kemudian yang terakhir, apakah D. Siswa tidak boleh membawa gawai ke sekolah? Salah juga. Karena apa? Di situ diterangkan bahwa ketika istirahat, para siswa bermain gawai. Artinya, boleh ke sekolah itu membawa gawai. Berarti, jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Minat kunjung siswa ke perpustakaan rendah. Dijelaskan pada kalimat siswa lebih memilih menghabiskan waktu istirahat dengan bermain gawai. Akibatnya perpustakaan sering tampak sepi. Jadi minat kunjung siswa ke perpustakaan itu rendah. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini mengenai simpulan teks atau simpulan bacaan. Langsung ke bacaannya saja. Musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang daripada biasanya. Beberapa sumur warga mulai mengering. Untuk mengatasi hal tersebut, warga sepakat menampung air hujan dengan membuat penampungan sederhana di setiap rumah. Air yang terkumpul digunakan untuk menyiram tanaman dan membersihkan halaman. Dengan cara itu, persediaan air bersih dapat lebih dihemat untuk kebutuhan utama.
Simpulan yang tepat berdasarkan bacaan di atas adalah A. Air hujan tidak boleh digunakan sehari-hari. B. Penampungan air hujan membantu mengatasi kekurangan air. C. Sumur warga rusak karena musim kemarau. D. Semua warga berhenti menggunakan air sumur. Oke, sebelum kita memilih jawabannya, kembali saya ulangi. Simpulan adalah sebuah kalimat atau sebuah kesimpulan yang dapat mewakili dari bacaan tersebut. Nah, sedangkan inti dari teks itu adalah bagaimana atau apa solusi menghadapi kekeringan dengan cara menampung air hujan agar penggunaan air bersih lebih hemat. Nah, itu adalah simpulan dari bacaan tersebut. Nah, berarti dari jawaban A, B, C, D, yang paling tepat adalah jawaban penampungan air hujan membantu mengatasi kekurangan air. Oke, kita lanjut masuk ke soal yang keempat. Soal yang keempat ini akan membahas mengenai tujuan penulis. Setiap sore, taman kota ramai dikunjungi warga. Anak-anak bermain ayunan, remaja berolahraga, dan orang tua duduk berbincang di bangku taman. Keberadaan taman membuat warga memiliki ruang terbuka untuk beraktivitas. Selain itu, banyaknya pepohonan membuat udara di sekitar taman terasa lebih sejuk dibandingkan jalan raya di sekitarnya. Tujuan penulis menyampaikan bacaan tersebut adalah, kita lihat jawabannya. A. Melarang warga bermain di jalan raya. B. Menggambarkan manfaat keberadaan taman kota. C. Menjelaskan aturan penggunaan taman. Dan D. Membandingkan taman dengan pusat perbelanjaan. Dari bacaan yang kita baca tadi, seluruh isi paragraf itu menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat taman bagi warga dan lingkungan sekitarnya. Nah, berarti di situ tujuan penulis, dia ingin menyampaikan apa dari bacaan itu tadi. Dari jawaban A sampai D, yang paling tepat mengenai tujuan penulis, yaitu menggambarkan manfaat keberadaan taman kota. Oke, kita masuk ke soal yang kelima. Di soal yang kelima ini kita akan belajar mengenai menilai karakter tokoh. Raka dikenal sebagai siswa yang pendiam di kelas. Namun, ketika bekerja dalam kelompok, ia selalu menyelesaikan bagiannya tepat waktu. Ia juga sering membantu teman yang kesulitan tanpa diminta. Walaupun jarang berbicara, hasil kerjanya membuat kelompoknya beberapa kali menjadi yang terbaik di kelas. Oke, penilaian yang paling tepat terhadap sikap Raka. Di sini tokohnya adalah Raka, maka kita akan menilai karakter dari tokoh Raka tersebut. Oke, jawaban yang pertama A. Kurangnya percaya diri karena jarang bicara. B. Tidak mampu bekerja sama dengan orang lain. C. Bertanggung jawab dan peduli terhadap kelompok. Kemudian yang D. Ingin terlihat paling hebat sendiri. Oke, sebelum kita memilih jawaban dari A sampai D, maka yang perlu kita pahami yaitu teks di atas itu adalah menekankan tindakan Raka. Walaupun Raka itu siswa yang pendiam di kelas, tapi ternyata ketika dia bekerja dalam kelompok, dia dapat menyelesaikan tugas bagiannya tepat waktu. Dan juga tidak hanya itu, dia juga membantu teman-teman yang kesulitan tanpa diminta. Raka itu menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian, meskipun dia anaknya pendiam. Berarti jawaban yang paling tepat dari A sampai D adalah ya, C. Bertanggung jawab dan peduli terhadap kelompoknya. Nah, itu adalah cara menilai karakter tokoh dilihat dari kebiasaan atau sikapnya ketika dalam bacaan tersebut yang digambarkan oleh penulis. Oke, ternyata ini soal yang terakhir pada video kali ini. Jangan lupa, kita akan bertemu lagi besok. Tetap belajar, tetap berdoa.
supaya nanti kalian diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal TKA pelajaran bahasa Indonesia di SD. Jangan pernah menyerah, tetap berusaha. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.